Oke, baik, kami sudah live dan kami sudah terhubung dengan dua narasumber. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para sahabat LPSK yang mengikuti konferensi pers hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Untuk sekedar diketahui bahwa konferensi pers kali ini kita selenggarakan akan membahas tentang bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh LPSK terhadap ABK Indonesia yang menjadi korban tindak perdagangan orang. Dan ini juga masih berhubungan dengan pelarungan 3 ABK yang ke laut, 3 ABK yang dilarung ke laut pada bulan Mei yang lalu. Dan seperti kita ketahui, berita itu menjadi viral dan LPSK mengambil langkah untuk melakukan perlindungan kepada ABK tersebut. Konferensi pers ini akan berlangsung sekitar 50 menit ke depan dan kita sudah menghadirkan dua narasumber yang capable untuk membicarakan ini, masing-masing berasal dari LPSK, yakni Wakil Ketua LPSK. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Edwin. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang Mas. Narasumber kali ini Wakil Ketua LPSK, Bapak Antonius Wibowo dan Bapak Edwin Partogi. Kita langsung saja pada poin konferensi pers kali ini. Akan kita mulai dengan pembacaan siaran pers yang akan dibacakan oleh bergantian nanti oleh Wakil Ketua LPSK Bapak Edwin Partogi dan Bapak Anton. Lalu nanti akan ada presentasi bagaimana LPSK menangani tindak pidana perdagangan orang selama ini, khususnya yang berhubungan dengan ABK. Dan bagi netizen, bagi sahabat LPSK yang ingin menanyakan, baik dari wartawan ataupun yang bukan sebagai wartawan, nanti bisa menanyakan melalui kolom komentar di Instagram kita. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Edwin terlebih dahulu ya. Kita akan mendengarkan pembacaan siaran pers oleh Bapak Edwin Partogi. Kami persilakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Moderator sepertinya lupa memperkenalkan diri juga. Moderator kita Muhammad Irfan. Ya, terima kasih pada semua yang sudah mengikuti live konferensi pers ini lewat media sosial, Instagram dan Facebook. Saya Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK, bersama Pak Antonius, yang hari ini akan menyampaikan rilis kami tentang perlindungan terhadap ABK, anak buah kapal warga Indonesia, yang awalnya kasusnya populer pada peristiwa pelarungan ABK Indonesia di kapal Tiongkok. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan apa yang menjadi rilis pers hari ini. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengabulkan permohonan perlindungan 14 anak buah kapal asal Indonesia yang mengalami perbudakan modern di kapal penangkap ikan Longsing 629 berbendera Tiongkok. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna LPSK yang diselenggarakan pada 8 Juni 2020. Program perlindungan yang diberikan oleh LPSK yaitu pemenuhan hak prosedural berupa pendampingan pada saat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, serta fasilitasi penyelesaian restitusi yaitu ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Seperti kita tahu bahwa awal Mei lalu viral video yang menggambarkan pelarungan mayat ke laut yang diduga ABK asal Indonesia dari kapal berbendera ERT.
Peristiwa ini mendapat perhatian luas dari publik Indonesia. Para ABK WNI dari kapal tersebut kemudian dipulangkan dari Korea Selatan dan tiba di Indonesia pada 8 Mei lalu. LPSK telah beri perhatian sejak kasus ini mencuat ke publik. LPSK intens membangun komunikasi dengan Baris Krim Polri, Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri. Sejak awal LPSK menduga kasus ini terkait dengan perdagangan orang. LPSK terlibat dalam proses penjemputan para ABK ini di Bandara Soekarno-Hatta, serta melakukan pendalaman informasi kepada 14 korban ABK tersebut di tempat penampungan milik Kementerian Sosial di Jakarta. Para korbannya kemudian mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, dan dalam perkembangannya penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang atau disingkat TPPO yang berperan sebagai agen pengirim para ABK ini ke kapal penangkapan ikan tersebut di atas. Dari para korban ini diperoleh keterangan bahwa mereka awalnya dijanjikan sebagai ABK kapal penangkapan ikan Korea Selatan, mendapatkan gaji dan bonus sesuai dengan perjanjian dan dikerjakan secara legal. Namun dalam prakteknya jauh panggang dari api, besaran gaji dan bonus yang mereka terima tidak sesuai, mendapatkan perlakuan yang buruk dalam bekerja, kerja overtime, fasilitas medis yang sangat buruk, hingga konsumsi makan dan minuman yang tidak layak. Perlakuan yang mereka dapat berbeda dengan ABK lainnya di kapal tersebut. 14 ABK ini berasal dari Bekasi, 1 orang, Brebes, 1 orang, Tegal, ada 1 orang, Bintan dan Natuna, Kepulauan Riau ada 3 orang, kemudian Minahasa, Sulawesi Utara ada 2 orang, ada dari Baru, Sulawesi Selatan 3 orang, Halmahera, Maluku Utara 1 orang, Atohi, Maluku Tengah 1 orang, ya. Dan 12 di antara ABK ini adalah lulusan SMA atau sederajat, 1 lulusan SMP dan 1 lulusan SD. Usia mereka sekitar berkisar antara 20 sampai dengan 22 tahun sebagian besarnya, dan 3 lainnya ada yang berusia masing-masing 28, 30, dan 35 tahun. Mereka rata-rata dijanjikan gaji sebesar $300 per bulan, dan hanya ada 2 ABK dijanjikan gaji lebih tinggi, yaitu sebesar 400 dan $450 per bulan. Ke-14 ABK ini sebelumnya adalah rombongan dari 22 ABK yang bersama-sama menjadi ABK kapal Longsing 629 pada awalnya. Namun ada 2 ABK yang dipindahkan ke kapal Longsing 630, ya, dan 1 ABK kemudian ada meninggal di kapal Longsing 629. Setelah itu ada 19 ABK yang meminta untuk pulang, dan kemudian mereka dipindahkan ke kapal Longsing 802 yang menuju Samoa. Di perjalanan 1 ABK kembali meninggal, lalu 16 ABK dipindahkan ke kapal Tianyu 82 menuju Busan, sedangkan 2 ABK tetap melanjutkan perjalanan ke Samoa. Dalam perjalanan ke Busan, 1 ABK meninggal dunia karena sakit. Akhirnya 15 ABK sampai di Busan dan menjalani karantina kesehatan karena COVID-19, dan 1 ABK dalam karantina kesehatan tersebut juga ada yang meninggal karena sakit. Kasus ABK kapal Longsing 629 ini menambah daftar korban TPPO yang mendapatkan perlindungan LPSK. Dalam rentang waktu Januari sampai dengan 8 Juni 2020, ada sebanyak 45 orang terlindung LPSK korban TPPO yang berprofesi, ada yang bekerja sebagai pekerja hiburan, buruh migran, pekerja seks komersil, dan 28 diantaranya berprofesi sebagai ABK. Lanjut Pak Anton. Terima kasih Pak Edwin. Korban kejahatan perdagangan orang mendapat atensi khusus dari LPSK karena TPPO merupakan 1 dari 8 tindak pidana prioritas yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada tahun 2018 terdapat 186 terlindung dari kasus TPPO
dan kemudian naik menjadi 318 terlindung di tahun 2019. Angka tersebut menempatkan kasus TPPO pada posisi 4 besar jumlah terlindung LPSK setelah kasus kekerasan seksual terhadap anak, terorisme, dan pelanggaran HAM berat. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, tindak pidana prioritas LPSK itu ada banyak. Selain yang ditulis di situ, ada juga kasus korupsi, ada juga kasus pencucian uang, ada juga kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana lainnya. Peristiwa yang menimpa 14 ABK Indonesia ini semakin menegaskan maraknya kasus perdagangan orang pada sektor perikanan. Bagi LPSK, kasus TPPO yang menyasar ABK bukan hanya kali ini yang terjadi. Dari tahun 2013 sampai dengan bulan Juni 2020, LPSK mencatat terdapat 228 korban yang berasal dari 11 kasus yang telah mendapatkan perlindungan dari LPSK. Namun, angka ini diyakini bukan merupakan jumlah keseluruhan dari korban dalam peristiwa serupa yang terjadi di tanah air. Para korban bukan hanya berasal dari warga negara Indonesia, namun juga menimpa ABK berkewarganegaraan Filipina dan Myanmar yang wilayah operasi kapalnya berada di perairan Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang pada sektor perikanan semacam ini melibatkan banyak negara, sehingga termasuk di dalam kategori kejahatan lintas negara. Dari pengalaman LPSK menangani kasus TPPO yang menimpa ABK, ditemukan beberapa fakta yang dialami oleh korban. Biasanya korban mengalami penipuan dalam proses rekrutmen, mengalami pemalsuan identitas, mengalami jam kerja yang melebihi aturan, mengalami juga penganiayaan, dan juga dibayar dengan gaji yang tidak layak. Termasuk di dalamnya, korban mengalami penjeratan hutang. Secara umum, dalam kasus tindak pidana perdagangan orang seperti ini, LPSK memiliki beragam program perlindungan yang dapat diakses oleh korban. Antara lain, perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, bantuan medis dan psikologis, rehabilitasi psikososial, hingga pada fasilitasi restitusi. Hak atas ganti rugi berupa pengajuan restitusi ini menjadi hal yang sangat penting di dalam perlindungan terhadap korban. Kenapa? Karena fasilitasi restitusi ini merupakan salah satu cara bagi korban untuk menuntut penghasilan yang belum dibayarkan, tentu saja oleh pelaku, termasuk penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, serta sarana penggantian atas penderitaan yang telah dialami oleh korban. LPSK telah berulang kali memfasilitasi penilaian restitusi pada sejumlah kasus TPPO, khususnya TPPO yang menimpa ABK. Berdasarkan data yang ada di LPSK, total restitusi untuk TPPO ABK yang diajukan oleh LPSK dan yang kemudian dikabulkan oleh majelis hakim mencapai 4.778.195.396 rupiah. Tentu ini adalah jumlah untuk keseluruhan
kasus TPPO yang dilindungi oleh LPSK. Namun sayangnya restitusi masih menemui sejumlah kendala pada tahapan eksekusi. Kendala utama adalah karena pelaku enggan membayarkan kepada korban dan pelaku memilih hukuman berupa tambahan kurungan penjara. Kejahatan perdagangan orang yang marak terjadi menuntut peran penegak hukum untuk melakukan penindakan secara tegas kepada siapapun yang terlibat di dalam TPPO, khususnya TPPO ABK. Dan perlu juga ketegasan penuntut hukum untuk melakukan penindakan sehingga memenuhi hak-hak korban secara adil. Di samping itu, kerjasama internasional secara khusus perlu digarisbawahi untuk bisa menjangkau pelaku yang merupakan warga negara asing. Demikian rilis yang sudah kami bacakan. Saya kembalikan ke moderator, Mas. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Pak Edwin yang sudah membacakan rilis tadi. Selanjutnya untuk mendalami bagaimana LPSK memberikan perlindungan, bagaimana success story, hambatan, dan juga tantangan yang dihadapi LPSK dalam menangani kasus TPPO secara umum dan kasus TPPO yang menimpa ABK, karena tadi disebutkan ini bukan kali pertama. Mungkin akan juga didalami oleh para narasumber di sini untuk memberikan presentasi atau memberikan presentasi kepada kita semua dan juga menjabarkan data-data yang dimiliki oleh LPSK agar supaya masyarakat juga mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada korban TPPO selama ini. Dan kalau tidak salah, apa yang sudah dilakukan oleh LPSK itu sudah dimulai pada sekitar tahun 2013 menurut data yang masuk ke kita. Nah, kita juga akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan berupa presentasi nanti, berupa grafik, mungkin infografis yang bisa disampaikan oleh narasumber. Dan saya ingatkan juga kepada para pemirsa, para netizen dan juga sahabat LPSK yang menyaksikan siaran langsung ini untuk langsung bisa memberikan pertanyaan ke kolom komentar yang nanti akan kami sampaikan kepada para narasumber. Tadi saya lihat sudah ada beberapa yang masuk dan mungkin akan dijawab setelah presentasi ini dilaksanakan. Mungkin ke Pak Edwin dulu ya, presentasinya yang akan disampaikan. Kita akan dengarkan presentasi bergantian pula nanti dari Pak Edwin dan juga Pak Antonius. Saya persilakan pertama kepada Pak Edwin Partogi untuk memberikan presentasinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih moderator. Tadi sebagaimana disampaikan moderator dan Pak Anton juga sudah membacakan bahwa sejak tahun 2013 bisa jadi sebagai awal LPSK menangani ABK korban tidak pidana perdagangan orang. Ini adalah salah satu bentuk perbudakan modern yang terjadi ya, di mana orang dipekerjakan untuk tujuan eksploitasi. Kalau kita melihat dari angka yang dari data-data yang dimiliki oleh LPSK, dapat kita lihat, semoga bisa ya adminnya bisa memunculkan infografisnya. Itu sejak tahun 2013 sudah ada 53 jumlah permohonan yang masuk ke LPSK. Kemudian di tahun 2014 ada 38, 2015 24,
kemudian naik di tahun 2016 ada 31 dan turun di tahun 2017 ada 12 korban atau pemohon. Di 2018 ada 6 pemohon, di 2019 meningkat menjadi 40 pemohon, dan sampai dengan Juni 2020 ini, di tahun 2020 ada 24 jumlah pemohon yang berasal dari korban. Selanjutnya bisa kita lihat bahwa jumlah asal dari atau wilayah hukum dari proses peradilan yang berlangsung pada kasus TPPO ABK ini ada di Jawa Barat, ya. Kemudian ada juga di DKI Jakarta yang terbanyak, ada 155 korban yang penanganan proses hukumnya di DKI Jakarta. Kemudian ada di Nusa Tenggara Timur, ya, dan ada di Maluku, ya. Sementara jumlah kasusnya itu kalau kita lihat ada 2 kasus di Jawa Barat, 6 kasus di Jakarta, 1 kasus di Nusa Tenggara Timur, dan 2 di Maluku. Dari wilayah hukum ini sebenarnya bukan berarti korbannya berasal dari daerah yang kami sebutkan, tetapi hanya menggambarkan bahwa proses hukumnya, proses pengadilannya berlangsung di wilayah hukum yang kami sebutkan tadi, ya. Jadi bukan menunjukkan asal korban atau TKP tempat kejadian perkaranya. Karena misalnya pada penjelasan soal DKI Jakarta itu mungkin menunjukkan bahwa banyak peristiwa yang eksploitasinya terjadi di luar negeri, yang kemudian persidangannya, proses peradilannya berlangsung di Jakarta. Selanjutnya bisa kita lihat para korban ini berasal dari berbagai provinsi, ya. Jadi kalau disebut bahwa nenek moyang kita pelaut, mungkin digambarkan oleh sebaran para korbannya yang menyebar dari berbagai provinsi, dari Indonesia Barat sampai Indonesia Tengah dan Timur, ya. Ada dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, kemudian dari Riau dan Kepulauan Riau, dari Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan, kemudian dari Bengkulu dan dari Lampung. Selanjutnya juga ada yang dari Jawa Barat, kemudian dari Jawa Tengah, ya, dan Jawa Timur, ya. Ada juga dari Maluku dan Maluku Utara, kemudian termasuk dari Sulawesi Utara, dan termasuk juga Banten, Provinsi Banten. Selain itu juga kalau kita lihat dari peta sebarannya ini, beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia, tetapi ternyata korbannya bukan orang Indonesia atau orang asing. Itu ada di Maluku, terjadi di Maluku, ya, waktu itu di Tual, kasus Benjina, yang populer disebut kasus Benjina, itu warga negaranya Myanmar, dan juga ada yang warga negaranya Filipina. Selanjutnya bisa kita lihat, ya, bahwa dari tindak pidana yang terjadi ini, kalau dalam tindak pidana TPPO dilihat dari 3 unsur, walaupun tidak harus terpenuhi ketiga unsurnya, yaitu menyangkut proses, cara, dan eksploitasi. Ya, jadi TPPO ini punya 3 unsur, proses, cara, dan eksploitasi. Tetapi salah satu hal yang baik dari TPPO, ketiga unsur itu tidak harus terpenuhi. Salah satu unsur TPPO yang terpenuhi, maka itu memenuhi syarat sebagai tindak pidana TPPO. Nah, dari tindak pidana yang terjadi yang kami catat, ya, pelanggaran yang terbesar terjadi adalah kerja melampaui batas normal, ya, kerjanya overtime. Itu ada di angka 83% lebih, ya. Kemudian yang lain adalah konsumsi makanan tidak layak, ya. Konsumsi makanan, minuman tidak layak itu menempati ranking kedua.
sebagai bentuk pelanggaran yang cukup tinggi, yaitu 78,61%. Ya. Pada kasus ABK WNI yang di kapal berbendera Tiongkok di Korea Selatan kemarin, itu kita bisa melihat atau menyaksikan mereka juga menyampaikan hal yang sama, bahwa mereka mendapatkan konsumsi makanan tidak layak, ya, dan minumnya dari air laut yang disuling. Berbeda dengan ABK warga negara Tiongkok di kapal tersebut diperlakukan secara berbeda. Kemudian juga yang umum terjadi pada unsur eksploitasi adalah gaji dan bonus yang tidak dibayarkan sepenuhnya atau tidak dibayarkan sebagian atau dibayarkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Di kasus yang sedang kita bicarakan ini, pada kasus ABK WNI di kapal berbendera Cina ini juga hal itu terjadi. Ada yang baru dibayar gajinya dalam beberapa bulan, itu juga tidak sesuai dengan perjanjian. Ada yang sama sekali belum dibayarkan gajinya. Hal lain adalah tempat istirahat yang layak, ya. Jadi tempat istirahatnya juga tidak layak, termasuk juga waktu, karena dari tadi overtime itu waktu istirahatnya juga yang tidak memenuhi syarat, ya. Pada kasus yang sedang kita bahas ini, mereka menyampaikan bahwa mereka hanya diberikan waktu istirahat sekitar 6 jam. Jadi bayangkan orang bekerja dalam waktu 18 jam dan hanya beristirahat dalam waktu 6 jam, tentu itu akan sangat berdampak kepada fisik mereka. Yang lain yang banyak terjadi yaitu penyekapan selama bekerja. Jadi mereka tidak boleh keluar dari area tempat kerja mereka. Ini juga kami pernah saksikan pada kasus Benjina di Maluku, bahwa mereka ditempatkan di asrama dan mereka tidak diperbolehkan keluar dari asrama tersebut. Hal yang lain yang menjadi tinggi juga tingkat pelanggarannya itulah kontrak kerja tidak jelas, ya. Ada yang tertulis, ada yang lisan, tetapi rata-rata juga tidak dipahami sepenuhnya oleh ABK yang menjadi korban. Juga biasanya kerap terjadi kekerasan fisik terhadap para korban ini. Yang juga kadang-kadang terjadi adalah bahwa mereka diberangkatkan dengan status sebagai ABK, namun pada kenyataannya setelah dikirim ke negara tujuan, mereka ditelantarkan oleh agennya. Jadi ternyata tidak sesuai dengan dijanjikan oleh agen pengirim di Indonesia. Di daerah tujuan tempat mereka transit untuk ke tempat pekerjaannya, ternyata kemudian ditelantarkan oleh agen. Yang juga mereka alami biasanya adalah ketika mereka sakit, mereka tidak mendapat penanganan medis yang memadai, ya. Jadi tidak ada obat yang cukup, bahkan tidak diberikan kesempatan untuk berobat di tempat yang seharusnya, ya, atau berlabuh dulu untuk membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Hal yang umum dalam tindak pidana perdagangan orang adalah penjeratan hutang. Penjeratan hutang ini biasanya adalah satu bentuk mereka diberikan uang muka oleh agennya, yang itu sebagai modal mereka untuk bekerja, tapi di sisi lain mereka dikenakan bunga yang tinggi, dan ini menjadi salah satu upaya untuk mengikat para korban ini tetap dalam penguasaan pelaku, ya. Yang juga terjadi adalah diskriminasi dengan ABK berbahasa lain. Pada kasus kapal Longsing 629 ini, hal ini juga disampaikan dalam testimoni para korbannya, ya. Juga pembebanan biaya tidak diperjanjikan sejak awal, dan hal-hal yang biasanya umum terjadi adalah pemalsuan identitas, baik SIM book, paspor, dan lainnya. Ya, kami mendapatkan permohonan perlindungan ini bukan hanya berasal dari para korban, tetapi juga dari aparat penegak hukum, serta ada lembaga swadaya masyarakat atau pendamping yang mengajukannya kepada LPSK. Dari angka yang masuk ke LPSK dapat kita lihat bahwa 77
orang ya korban itu mengajukan langsung kepada LPSK, pengajuan permohonan perlindungan langsung pada LPSK, sementara 105 ya, 77 diajukan oleh aparat penegak hukum ya, kemudian ada 46 diajukan oleh LSM atau pendampingnya, dan paling besar oleh korban itu sendiri mengajukan diri ke LPSK pengajuan permohonan perlindungan, yaitu ada 105 korban. Selanjutnya Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Edwin. Saudara-saudari yang saya hormati, kalau kita sekarang melihat pada data tentang jumlah terlindung berdasarkan tahun kasus, maka pada tahun 2020 jumlah terlindung TPPO untuk kasus ABK itu ada 28 orang. Kalau dihitung dengan perkara yang dibawa pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, maka jumlah terlindung berdasarkan kasus TPPO ABK adalah 34 orang. Lanjut, ini tadi berbicara tentang sebaran wilayah asal terlindung. Durasi berapa menit lagi? Jika kita memperhatikan dari data ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebaran wilayah asal terlindung itu dari seluruh penjuru tanah air. Dari wilayah DKI Jakarta, di situ tertulis ada 16 orang. Dari Jawa Tengah 10 orang. Dari Nangro Aceh Darussalam ada 6 orang. Tentu kita harus memahami bahwa belum semua atau tidak semua perkara TPPO ABK itu korbannya dilindungi oleh LPSK. Dari 62 terlindung itu, jika dipetakan berdasarkan kasusnya, maka ada 3 kasus besar di situ. Kita menyebutnya sebagai TPPO untuk ABK di perairan Jepang dan Somalia. Kemudian yang kedua adalah TPPO untuk ABK di perairan Panama. Dan yang ketiga adalah untuk TPPO ABK di perairan Korea. Yang di perairan Korea ini adalah yang terkini masuk dalam perlindungan LPSK. Baik. Jika kita melihat kasus TPPO ABK tahun 2013 sampai 2020, LPSK mencatat paling tidak ada 9 sampai 11 perkara, ya, 11 perkara kurang lebih yang ada di monitor saat ini. Kita bisa lihat ada 2 kasus TPPO ABK. Pertama adalah TPPO Trinidad Tobago. Ini 2 tahun berlangsung dalam catatan kami, 2013 dan 2014. Dan juga TPPO Afrika Selatan yang masuk ke LPSK pada tahun 2014. Nah, saudara-saudari, jika kita melihat pada tabel ini,
maka kita bisa melihat bahwa sifat TPPO ABK sebagai kejahatan lintas negara atau transnational crime itu sangat terlihat. Kita bisa lihat misalnya pada kasus TPPO Trinidad dan Tobago, itu wilayah asal korbannya Indonesia. Tapi kita bisa melihat bahwa wilayah eksploitasinya ada di Port of Spain, Trinidad, dan Tobago. Dalam bahasa yang populer, wilayah eksploitasi ini bisa kita samakan dengan istilah TKP, gitu ya, tempat kejadian perkara. Dari situ kita melihat juga bahwa perusahaan pemilik kapal di tempat 53 orang itu bekerja, itu adalah perusahaan Taiwan, yang PT-nya adalah PT Quanzheng. Jadi dari tabel TPPO Trinidad Tobago ini kita bisa melihat bahwa korbannya warga negara Indonesia, TKP-nya ada di luar negeri, khususnya adalah di luar perairan Indonesia, dan perusahaan pemilik kapal adalah perusahaan asing atau Taiwan. Pada kasus TPPO Afrika Selatan tahun 2014, kita menemukan hal yang mirip dengan TPPO Trinidad Tobago jika kita melihat dari perspektif TPPO ABK sebagai kejahatan lintas negara. Kita temukan di situ korbannya warga negara Indonesia, TKP-nya ada di Mauritius, kemudian perusahaannya adalah PT Xiang Fishery yang merupakan perusahaan asing. Sedikit berbeda dengan kondisi transnational crime yang ada di TPPO Trinidad dan Afrika Selatan. Kita bisa melihat hal yang sedikit berbeda, misalnya pada TPPO Benjina, Bapak Ibu. Pada TPPO Benjina ini, korbannya tidak hanya warga negara Indonesia, tapi korbannya adalah ada warga negara asing, khususnya adalah warga negara Myanmar. Wilayah eksploitasinya atau TKP-nya ini bukan di luar negeri, tetapi wilayah eksploitasinya ada di Maluku. Maluku adalah perairan Indonesia. Dan kemudian perusahaannya atau pemilik kapalnya ini bukan asing penuh, tapi ini kerjasama, yaitu antara PT Silversea dan PT Pusaka Benjina Resources. Jadi perbedaan di sini dengan kasus yang tadi adalah di sini kita melihat korbannya bukan hanya warga negara Indonesia, TKP-nya ada di dalam perairan Indonesia, dan perusahaan pemilik kapalnya adalah kerjasama antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing. Nah, meskipun variasinya sedikit berbeda, Bapak Ibu, tetapi dua kasus ini sama menunjukkan kepada kita bahwa TPPO ABK adalah kejahatan lintas negara yang sering kita sebut dengan istilah transnational crime. Tipe yang ketiga yang kami ingin tuju adalah TPPO Belanda. Di sini disebut korbannya 5 orang, keseluruhannya adalah orang Indonesia. Nah, pada kasus TPPO Belanda tahun 2016, ini sebetulnya TPPO
digunakan sebagai modus, yaitu modus untuk bisa bekerja di luar tanah air. Pada kenyataannya korban ini di sana tidak bekerja di ABK, tapi bekerjanya di pabrik di suatu wilayah yang ada di Belanda. Nah, ini TPPO Maluku, TPPO illegal fishing, TPPO Jepang Somalia, kalau dilihat dari perspektif transnational crime itu sama, yaitu ada perbedaan antara korban, antara TKP, dan juga antara perusahaan pemilik kapal yang kemudian pada ujung-ujungnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ini ditinggalkan saja. Oke, ini yang terbaru Bapak Ibu yang tadi sudah disinggung Pak Edwin, bahwa TPPO Cina 2020 ini wilayah eksploitasinya ada di perairan Samudra Pasifik, dimiliki oleh lebih dari satu negara itu, ada sebagian milik Cina, ada sebagian milik Korea Selatan. Bareskrim sudah menetapkan beberapa tersangka yang kesemuanya adalah perusahaan penyalur. Ada PT Lakemba Perkasa Bahari, ada PT Alvira Perdana Jaya, dan ada PT Sinar Muara Gemilang. Perusahaan pemilik kapalnya adalah berbendera RRT. Jadi dalam konteks TPPO di sini Bapak Ibu, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah perusahaan penyalurnya. Oke. Ini mengenai restitusi, Bapak Ibu. Tadi disampaikan di awal bahwa salah satu hak terlindung dalam hal ini adalah korban TPPO adalah hak atas restitusi. Restitusi itu adalah hak yang dimiliki oleh korban berupa penggantian kerugian. Kerugian atas apa? Kerugian atas penghasilan yang harusnya dibayar tapi tidak dibayar oleh pelaku, kerugian atas harta yang lain, dan juga kerugian yang bisa berupa kehilangan uang transportasi dan sebagainya. Nah, dalam kasus kita mengambil contoh ini kasus TPPO Benjina yang tadi sudah saya sampaikan, restitusi yang diajukan LPSK itu ada sekitar 1.568.000.000 yang dikabulkan oleh pengadilan 773.300.000, kurang lebih adalah 55%-nya. Dan restitusi yang bisa dibayarkan kepada pelaku itu senilai 438 juta. Kira-kira 60% dari putusan pengadilannya. Dan restitusi itu diberikan kepada 11 orang. Mengambil contoh yang lain, ini restitusi pada perkara yang melibatkan PT Kartigo, ini perusahaan penyalur tenaga kerja. Ini restitusi yang dikabulkan majelis hakim 1.100.000.000, masing-masing diberikan kepada korban yang jumlahnya 56 orang. Setiap korban menerima 20 juta. Pada kasus ini terdakwa bersifat kooperatif, dia bisa dan bersedia membayar restitusi ini. Tapi pada kasus yang di sebelah, yaitu TPPO yang melibatkan ABK di Belanda, meskipun restitusi dikabulkan oleh majelis hakim, namun terdakwa tidak sanggup membayar restitusi ini. Pada kasus TPPO di Belanda ini sebetulnya LPSK sudah mengirim surat untuk menelusuri aset dari terpidana. Asetnya bisa ditelusuri, tetapi pembayarannya untuk korban
hingga saat ini belum dapat direalisasikan. Inilah salah satu kendala dari pemberian restitusi untuk korban TPPO. Ini adalah restitusi untuk TPPO yang melibatkan ABK di kota Korea Selatan. Jumlah pengajuannya kurang lebih 4 miliar, dikabulkan majelis hakim 2,5 miliar, jumlah korbannya 26 orang. Dalam konteks ini, jaksa belum melakukan eksekusi putusan restitusi. Baik, secara umum, tantangan penanganan TPPO ABK itu ada 3. Tantangan pertama adalah penegakan hukum, tantangan kedua adalah pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, dan tantangan ketiga adalah restitusi bagi korban. Tantangan yang berupa penegakan hukum, kita mencatat ada 4 item. Pertama adalah dalam kasus TPPO ABK, itu diperlukan kecepatan untuk melakukan proses penegakan hukum, khususnya di dalam mengidentifikasi dokumen-dokumen perusahaan. Pada umumnya, PT yang menjadi penyalur atau agen para ABK, ini dokumennya sulit sekali untuk segera dikolek, sehingga akan berpengaruh kepada penyidikan dan berpengaruh kepada pengajuan restitusinya. Yang kedua, karakteristik korban ABK ini sangat unik. Biasanya korban ABK setelah kembali ke daerah asalnya, itu dia ingin melaut kembali atau ingin bekerja kembali. Nah, ketika bekerjanya itu kembali ke laut lepas, tentu ini menjadi kesulitan tersendiri bagi proses penegakan hukum, khususnya ketika korban itu harus hadir ketika di BAP dalam proses penyidikan dan juga harus hadir di depan persidangan. Masalah yang ketiga itu adalah terkait dengan TPPO ABK, itu kadang-kadang ada semacam kesulitan untuk dikonstruksikan sebagai kejahatan korporasi. Namun, LPSK meyakini, LPSK percaya, dalam perkembangan ke depan kita optimis aparat penegak hukum itu akan sanggup, akan bisa mengkonstruksikan kasus TPPO ABK sebagai kejahatan korporasi. Sehingga yang dituntut bukan hanya perseorangannya saja, tetapi yang dituntut juga korporasinya. Yang keempat, ada kesan bahwa para pelaku itu masih bersikap tebang pilih. Maksudnya di sini adalah belum semua pelaku dapat dijerat secara hukum. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, salah satu kendala yang lain yang kita tampilkan di sini adalah bahwa korban TPPO itu pada umumnya terjerat hutang dengan bunga yang cukup tinggi untuk membayar keberangkatannya sebagai ABK di luar negeri. Nah, kondisi terjerat hutang ini sungguh mempersulit pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, karena itu tadi, ketika dia kembali, kemudian motivasi utamanya adalah bagaimana caranya membayar hutang itu, kemudian ia bekerja kembali. Dan setelah bekerja kembali, kemudian kontaknya susah.
restitusi bagi korban, kita mencatat kendalanya ada 3. Kadang-kadang kita menjumpai bahwa restitusi ini tidak diajukan atau terlewatkan diajukan karena pada tahap proses itu ada beberapa oknum yang belum begitu familiar dengan apa itu restitusi yang merupakan hak korban. Yang kedua, pasal 50 ayat 3 Undang-Undang TPPO sebetulnya itu mengamanatkan bisa dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku atas perintah pengadilan. Tapi dalam kenyataannya sampai sekarang ini masih sulit sekali dilakukan. Yang ketiga, kita mempunyai Perma 13 2016 sebetulnya tentang pidana tambahan untuk korporasi yang salah satunya mengatur bahwa korporasi itu bisa dijatuhi pidana tambahan. Sayangnya juga Perma ini dalam konteks TPPO ABK masih jarang diterapkan. Pada kasus TPPO ABK yang Korea ini, LPSK mendengar informasi bahwa aparat penegak hukum akan melangkah lebih jauh untuk dapat menjerat korporasinya. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari, tambahan penjelasan mengenai restitusi khususnya dan sifat TPPO ABK sebagai kejahatan lintas negara. Terima kasih, saya kembali ke Mas Ipang. Terima kasih, Pak Anton, terima kasih, Pak Edwin, terima kasih. Sebelumnya harus kami informasikan karena ada kendala teknis sebetulnya karena live IG ini dibatasi hanya 60 menit. Nanti mungkin bila live IG ini terputus, kita akan coba untuk melakukan koneksi ulang. Jadi kita akan live kembali. Namun bagi sahabat LPSK yang masih ingin mengikuti, bisa mengikuti di channel YouTube Humas LPSK RI. Di sana tidak terjeda. Di Facebook, mohon maaf, Facebook LPSK nanti itu tidak terjeda. Dan sekarang kita mungkin masuk kepada sesi pertanyaan ya. Sesi pertanyaan nanti akan saya bacakan. Yang jelas mungkin para netizen sudah mendengar pemaparan Bapak para narasumber. Ini mungkin saya sudah ada pertanyaan masuk Pak dari Azidas. Ini Ibu atau Mbak ya. Mungkin pertanyaannya ini saya sampaikan ke Pak Edwin. Pertanyaannya, kalau kejadian kasusnya itu di luar negeri Pak, ini mungkin tadi pertanyaannya belum menyimak pemaparan nih. Kalau kasusnya kejadiannya di luar negeri, apakah LPSK tetap bisa memberikan perlindungan dan bagaimana prosedurnya? Kalau ini lokasi terjadinya tindak pidana perdagangan orangnya terjadi di negeri. Oke, bisa dicatat dulu ya Pak. Pak Edwin? Pak Edwin? Ya. Oke. Ya. Lalu ini mungkin pertanyaan ini cocok untuk Pak Anton ya. Saya akan berikan ke Pak Anton. Ini dengan maraknya tindak pidana perdagangan orang, tadi LPSK sudah memberikan data bagaimana perlindungan ini cukup marak di Indonesia. Ini sebetulnya undang-undangnya yang lemah Pak, atau law enforcement-nya atau penegakan hukumnya yang memang masih kurang? Itu juga mungkin bisa dijawab. Satu lagi ada pertanyaan Pak, saya berikan kepada Pak Edwin. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya negara meminta pertanggungjawaban pemilik industri kapal yang mengeksploitasi WNI jadi korban. Nah, bagaimana nih peran negara untuk menuntut pemilik industri kapal yang mempekerjakan para ABK tersebut?
Satu lagi Pak, ini satu lagi, apakah LPSK punya strategi kerjasama dengan daerah untuk menangani kasus TPPU ini? Dan apakah LPSK masih melakukan koordinasi dengan daerah, karena ini juga terjadinya di daerah? Ini mungkin pertanyaan bisa dijawab oleh Pak Anton. Untuk sementara itu dulu Pak yang bisa disampaikan. Nanti saya sampaikan juga sebelumnya, bila live IG ini terjeda, kita akan live kembali. Tapi ini masih ada di akun Facebook LPSK, Humas LPSK RI, bisa berpindah ke sana. Silakan, siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu, Pak Edwin atau Pak Anton? Mungkin Pak Edwin terlebih dahulu Pak ya. Ya, terima kasih Pak Ipang. Ya, tadi disampaikan dalam rilis dan penjelasan kami bahwa beberapa peristiwa yang terjadi terhadap ABK warga negara Indonesia ini, beberapa kasusnya malah terjadinya di luar negeri, ya, di luar Indonesia. Ada di Somalia, Jepang, kemudian Trinidad, dan segala macam perairan tadi yang disebutkan. Ingin saya sampaikan bahwa sepanjang kasus itu mempunyai posisi perkara di Indonesia, ya, sebagai ada agen penyalur yang menyalurkan mereka kepada kapal yang kemudian di sana terjadi eksploitasi, dan di Indonesia dijadikan salah satu perkara oleh penyidik, ya, oleh proses hukum, maka sepanjang itu para korbannya bisa dilindungi oleh LPSK. Jadi LPSK tidak ada hambatan walaupun TKP-nya di luar negeri, sepanjang ada proses hukum yang berlangsung di Indonesia, maka perlindungan bisa diberikan kepada para korbannya. Kemudian bagaimana terhadap pemilik industri kapal, ya, yang menjadikan ABK-nya sebagai korban? Di beberapa kasus ada, bisa kita lihat pada kasus di Benjina, ya, dan di kasus di Maluku juga yang melibatkan warga negara Filipina, dan kemudian di Benjina warga negara Myanmar. Itu perusahaan yang melakukan penangkapan ikan itu adalah perusahaan yang dua perusahaan dari dua negara, ya. Ada perusahaan dari negara Indonesia, ya, ada perusahaan dari Thailand, gitu. Dan mereka pihak-pihak yang dijadikan tersangka oleh penyidik, ya, kemudian menjadi dituntut pertanggungjawabannya termasuk restitusinya, itu harus memenuhi putusan pengadilan apabila memang nanti ada putusan untuk membayar restitusi kepada korban atau ganti rugi kepada korban. Dan termasuk dalam undang-undang dan perma peraturan Mahkamah Agung juga telah diatur kewajiban perusahaan untuk membayar